Halo sahabat, gimana kabar kalian? Kita akan lanjut cerita baru dengan judul Prajurit Terbuang episode 21, 22 dan 23 bersama Syari Kritter. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih. Episode 21. Seorang satpam yang mengetahui latar belakang Elang saat ini. Putra begitu panik. Dia kesulitan bernapas hingga akhirnya pasokan oksigen ke kepala menjadi berkurang. Walaupun sudah sekuat tenaga mencoba untuk melepaskan diri tetapi sama sekali tidak bisa untuk menggeser tangan Elang. Lepaskan aku. Elang, aku ini adalah manajer perusahaan Mediterania Land. Aku bisa melakukan apapun kepadamu jika kamu sampai melukaiku. Polisi akan dengan cepat bergerak jika aku melaporkanmu. Hati-hati denganku. Elang, ancam putra yang menggunakan jabatan dan nama perusahaan untuk bisa melepaskan diri dari Elang. Dia berpikir jika Elang akan takut karena nama besar perusahaannya. Dengan mata yang melotot, Elang berkata dengan suara tajam, "Aku tidak takut dengan apa yang kamu katakan itu. Jabatanmu, perusahaan tempatmu bekerja, bahkan sampai polisi. Aku sama sekali tidak takut." Setelah mengatakan itu Elang memukul perut putra dengan pelan sebagai sebuah salam perkenalan. Walaupun tenaga yang dikeluarkan oleh Elang cukup pelan baginya, namun berbeda bagi putra. Pria itu begitu kesakitan seperti perutnya akan pecah tatkala menerima pukulan dari Elang itu. Arg! Elang kemudian mengangkat tubuh putra dan melemparnya seperti melempar sebuah sampah bruk. "Aku sudah memperingatkanmu terlebih dahulu. Tapi kamu berlagak seolah menjadi seorang pria paling berkuasa di muka bumi ini," kata Elang dengan suara yang dingin. Putra masih merasakan kesakitan pada tubuhnya. Namun hatinya begitu panas karena terbakar oleh api amarah. Aku akan membuatmu menyesal. Aku akan membuatmu mendekam di penjara. Lihat saja nanti, ancam putra kembali. Elang menyeringai mendengar apa yang dikatakan oleh putra yang sama sekali tidak kapok dan tidak takut. "Aku yang akan membuatmu menyesal, putra. Aku akan membuatmu menderita," ucap Elang dengan suara yang tegas. Setelah mengatakan itu, Elang melangkahkan kakinya meninggalkan putra yang masih tergeletak di trotoar. Dia berniat untuk melanjutkan langkah kakinya menuju ke perumahan Mediterania Land untuk menyusul Gea. Jaraknya memang tidak begitu jauh, namun tetap saja untuk berjalan kaki terasa cukup melelahkan dan memakan waktu. Sesampainya di depan perusahaan Mediterania Land, tatkala dia akan masuk ke dalam lobi, ternyata dia bertemu dengan Gea yang sudah keluar dari dalam perusahaan dengan wajah yang muram. "Gea," panggil Elang. Gea yang jalannya menunduk, sontak saja terkejut tatkala ada orang yang memanggil namanya. Ketika dia melihat ke arah sumber suara, ternyata itu adalah suara dari Elang. "Elang, kamu ada di sini untuk apa? Jangan-jangan kamu bekerja di sini?" "Ya," tanya Gea tatkala Elang sudah berada di dekatnya. Elang menggelengkan kepalanya, lalu dia berkata, "Bukan. Aku datang ke sini karena ingin bertemu denganmu. Tadi aku ke perusahaan keluargamu tapi aku mendapat informasi dari petugas resepsionis katanya kamu ke sini." Gea mengernyitkan keningnya mendengar itu. Lalu dia pun langsung menarik tangan Elang untuk menjauh dari perusahaan Mediterania Land. Setelah agak jauh, sekitar 100 meter, baru Gea melepas tangannya dari pergelangan tangan Elang. "Kamu mau bertemu denganku? Ada keperluan apa?" "Ada yang penting," tanya Gea, bingung. Elang menganggukkan kepalanya, lalu dia berkata, "Aku tadinya ingin membuktikan apakah kesepakatan yang terjalin di antara aku dan keluargamu dijalankan dengan baik oleh mereka. Tapi nyatanya mereka tidak benar-benar melakukan itu. Nyatanya, untuk saat ini, mereka memberimu tugas untuk ke perusahaan itu. Kamu ini, kan general manager. Tugas ini bukan ya?" Gea sadar akan hal itu. Tapi dia tidak peduli. Selagi dia masih bisa membantu untuk membuat perusahaan keluarga yang sudah merawatnya hingga seperti saat ini menjadi lebih baik, maka dia rela melakukan apapun. Aku nggak masalah dengan tugas apa yang diberikan oleh Tante Adele kepadaku. Lagi pula tugas ini aku rasa memang harus aku yang mengerjakannya langsung karena menyangkut tentang masa depan perusahaan. Keuntungan jika aku membuat kesepakatan dengan mereka, itu sangat besar.
cukup untuk membangun ulang perusahaan menjadi lebih baik lagi, ucap Gea. Dari kata-kata yang diucapkan oleh Gea, terlihat dengan sangat jelas ketulusan hatinya. Elang pun menjadi berpikir kembali untuk memprotes Adele akan tugas yang diberikan kepada Gea. Dia kini malah berpikir untuk membantu Gea untuk menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya. Baiklah kalau begitu. Nanti aku akan membantumu untuk mendapatkan kesepakatan kerjasama itu, kata Elang dengan percaya dirinya. Gea mengernyitkan keningnya, lalu dia bertanya, kamu punya teman di sana? Apa dia seorang yang berpengaruh? Elang menganggukkan kepalanya untuk menjawab pertanyaan dari Gea. Yang ada di pikirannya saat ini bukanlah sosok putra, tapi dia memikirkan sesuatu yang lebih besar dan dapat membantu Gea tanpa harus memakan waktu dan birokrasi yang berbelit. Yaitu membeli perusahaan Mediterania Land. Kamu nggak perlu khawatir. Aku akan berbicara dengan temanku itu. Aku akan mengabarkanmu secepatnya. Ya, 3 hari dari sekaranglah. Aku akan menghubungimu, kata Elang. Sontak saja. Apa yang dikatakan oleh Elang membuat Gea menjadi senang. Namun walau begitu dia tidak berharap banyak dari Elang. Sebab dia sering berharap kepada manusia namun harus berakhir dengan kekecewaan. Nggak perlu repot-repot, Elang. Sudah cukup kamu membantuku dengan mengembalikan kerugian perusahaan. Aku nggak mau ngerepotin kamu lagi, ucap Gea. Kamu tenang saja. Sekarang kamu kembali ke perusahaanmu dan duduk dengan tenang. Biar aku yang mengurus ini untukmu, ujar Elang. Gea tersenyum dan berkata, terima kasih. Kalau begitu aku kembali ke kantor dulu. Ya, wanita itu masih tidak mau berharap kepada orang lain. Dia pun sebenarnya masih tidak begitu percaya jika temannya Elang bisa membantunya. Gea kembali ke kantor dengan menggunakan taksi. Kini Elang berjalan tanpa tujuan. Dia ingin kembali pulang ke hotel. Namun ketika di perjalanan saat sedang menaiki bus umum, dia melintasi sebuah apartemen mewah dan tiba-tiba saja berniat untuk tinggal di apartemen itu. Oleh karenanya, dia pun langsung turun di halte yang mana ada di sebelah apartemen. Dengan percaya diri, Elang memasuki apartemen itu seperti seorang pria-pria kaya raya seperti biasanya. Petugas keamanan yang sedang berdiri di depan pintu masuk, hanya tercengang saja mendapati seorang pria yang berpakaian lusuh masuk ke dalam apartemen. Biasanya dia akan memberhentikan orang-orang semacam itu karena orang yang datang dengan pakaian lusuh adalah pengendara ojek online. Namun kali ini berbeda. Dia hanya terdiam sambil menatap Elang masuk seperti manekin. Permisi, Mbak. Aku ingin membeli salah satu unit apartemen di sini. Apakah masih ada unit yang tersisa? Tanya Elang kepada seorang wanita yang bertugas sebagai seorang resepsionis. Sambutan yang tidak asing lagi dari Elang. Lagi-lagi didapatinya. Wanita yang terlihat masih sangat muda. Sekitar 20 tahunan itu melihat Elang dari atas sampai ke bawah. Lalu dia menggelengkan kepalanya. Kalau mau beli apartemen, silakan ke marketing gallery. Di sana kamu akan ditunjukkan berapa unit yang tersedia dan harganya, kata resepsionis itu seraya menunjuk ke arah luar sebelah kanannya yang terdapat gedung dan terdapat tulisan marketing gallery. Elang pun menganggukkan kepalanya. Dia tidak tersinggung dengan kata-kata dari resepsionis itu yang menyinggung tentang harga lalu Elang pun langsung kembali keluar apartemen untuk menuju ke marketing gallery itu. Ketika melihat Elang keluar dari dalam apartemen, sang petugas keamanan yang sudah ingin menyapa Elang, tidak mau membuang-buang waktu. Dalam kondisi yang sedang ramai lalu lalang orang, dia menyapa. Dewa Perang. Suatu kehormatan bagi kami kedatangan Anda. Sontak saja semua orang yang sedang berjalan keluar masuk apartemen menghentikan langkah kakinya tatkala sang satpam menyapa Elang dengan panggilan Dewa Perang. Bersambung, lanjut episode 22 Jangan Bergurau. Mereka berdua bergunjing mengenai apa yang dikatakan oleh satpam tersebut. Mereka ingin mengetahui kebenaran dari apa yang dikatakan oleh petugas keamanan itu. Apa satpam itu serius dengan yang dikatakannya? Orang miskin itu seorang dewa perang. Mungkin dia sudah gila dengan menyebut orang yang mengenakan pakaian kusam itu adalah seorang dewa perang. Aku bisa melihat dengan jelas jika pria itu memiliki badan yang bagus dan terlihat kuat. Tapi aku sangat ragu jika beliau adalah seorang dewa perang. Jika benar-benar seorang dewa perang, maka negara tidak memperlakukannya dengan baik.
Aku kecewa dengan itu. Beberapa nada sumbang terdengar setelah seorang petugas keamanan menyapa Elang dengan panggilan Dewa Perang. Elang mengernyitkan keningnya dan bertanya, "Apa maksudmu? Kenapa kamu memanggilku Dewa Perang?" Dia berpura-pura tidak tahu dengan apa yang dikatakan oleh sang satpam. Pasalnya dia mengingat kembali apa yang dikatakan oleh Maijen Diaz dan juga Emily yang mengatakan jika dirinya harus menyembunyikan identitas aslinya sebagai seorang Dewa Perang. Setelah mendengar pertanyaan dari Elang yang tersirat jika Elang bukanlah seorang Dewa Perang seperti yang dikatakan oleh petugas keamanan itu, separuh lebih dari orang-orang yang tadi menghentikan langkah kaki mereka karena mendengar nama Dewa Perang, kembali melanjutkan langkah kakinya. Mereka menganggap jika satpam itu sudah salah mengenal orang. Dengan senyuman yang lebar, satpam itu berkata, "Bukankah Anda adalah seorang Dewa Perang? Aku sangat mengingat jelas dirimu ketika aku sedang dalam pelatihan militer komando khusus." Elang menarik napas dalam-dalam. Dia sangat terkejut mendengar satpam itu adalah mantan prajurit militer. "Anda mau kemana Dewa Perang? Apa mau ke marketing galeri? Kalau iya, biar aku antar ke sana dan menemui temanku yang bekerja sebagai marketing. Dia akan membantu Anda untuk memilih dan membeli unit apartemen," tanya sang satpam. Elang menaruh terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam dirinya mengenai satpam tersebut. Sebab di sana bukanlah tempat yang tepat untuk membicarakan tentang kemiliteran. "Benar, aku ingin ke sana untuk membeli salah satu unit apartemen di sini. Tolong antar aku menemui temanmu itu." "Ya," kata Elang dengan suara yang terdengar bersahabat. Sang satpam menganggukkan kepalanya dan dengan sangat bersemangat dia berkata, "Mari biar aku antar." Mereka pun melangkahkan kakinya menuju ke marketing galeri yang jaraknya tidak terlalu jauh. "Terima kasih banyak, Jody." Sontak saja satpam tersebut langsung menghentikan langkahnya dan menghadap Elang tatkala dia mendengar namanya dipanggil oleh Dewa Perang itu. Namun ketika Jody akan bertanya mengenai dari mana Elang bisa mengetahui namanya, Elang telah lebih dahulu mengerti dan menunjuk ke arah name tag yang terpasang di dada sebelah kanan. Jody pun menjadi mengerti dengan itu. Elang mendekatkan dirinya kepada Jody dan berbisik, "Aku ingin kamu menjaga identitasku. Jadi kamu nggak boleh sembarangan memanggilku Dewa Perang, apalagi di depan umum. Aku minta kerjasamamu." Mendengar itu, tidak ada kata lain yang terlintas di pikiran Jody selain kata, "Siap laksanakan." Elang menganggukkan kepalanya, lalu mereka pun melanjutkan langkah kakinya menuju ke marketing galeri. Sesampainya di marketing galeri, Jody langsung mencari temannya untuk meminta bantuan melayani Elang dalam proses membeli apartemen. "Cici, aku membawa seorang pembeli untukmu. Dia mencari salah satu unit apartemen di sini. Aku minta kamu berikan unit terbaik yang masih tersisa." "Ya," kata Jody kepada seorang wanita yang memiliki mata sipit itu. Tentu saja mendengar hal itu, Cici pun begitu. Bahagia. Sebab sudah hampir sebulan dia tidak mendapatkan pembeli. "Kamu serius? Apa dia benar-benar mencari unit terbaik?" tanya Cici. Jody hanya menganggukkan kepalanya seraya tersenyum lebar untuk menjawab pertanyaan dari Cici. Dengan penuh semangat, Cici berkata, "Baiklah kalau begitu. Di mana dia?" "Dia ada di depan sana. Ayo kita ke depan," seru Jody yang tidak kalah semangatnya. Cici menganggukkan kepalanya dan melangkah keluar ruangan untuk bertemu dengan seseorang yang dikatakan oleh Jody sebagai pembeli. Sesampainya di ruang pelayanan, Cici celingukan menebar pandangan. Dia bingung karena menurutnya tidak ada orang yang dikatakan oleh Jody sebagai calon pembeli. Yang ada hanya seorang pria yang mengenakan kaos hitam dengan celana jeans yang tidak terlihat sedikit pun memiliki uang yang banyak. "Mana orang yang mau beli apartemen? Apa dia sudah pergi?" tanya Cici. Jody kemudian menunjuk ke arah Elang yang sedang melihat miniatur apartemen sembari berkata, "Itu dia orangnya." "Hahaha, kamu ini benar-benar, ya, bagaimana mungkin orang seperti itu membeli unit apartemen di sini, apalagi unit terbaik?" "Aduh, kamu bergurau saja kerjaannya," kata Cici sembari tertawa. Jadi menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Aku sama sekali tidak bergurau. Sebentar, biar aku panggilkan." Kemudian Jody langsung berjalan menghampiri Elang. "Dewa, Pak Elang, temanku sudah menunggu di sana. Mari kita ke sana."
Elang menganggukkan kepalanya. Lalu dia pun langsung menghampiri wanita yang memiliki kulit putih bagaikan mutiara itu. Cici. Perkenalkan, dia adalah Pak Lang. Dia akan membeli salah satu unit apartemen di sini, kata Jody, memperkenalkan Elang. Sekali, Cici mengernyitkan keningnya. Lalu dia berkata, kamu jangan bercanda, Jody. Aku memang sudah hampir 1 bulan belum ada kustomer. Tapi bukan begini caramu untuk memperlakukanku. Ini sungguh tidak lucu. Sama Jody tidak mengerti dengan apa yang dibicarakan oleh temannya itu. Tentu saja hal itu membuatnya malu karena dirinya yang mereka merekomendasikan Cici kepada Elang untuk membantu mengurus pembelian apartemen. Kamu membicarakan tentang apa? Siapa yang sedang bercanda? Apa kamu meragukan Pak Elang bisa membeli unit apartemen di sini? Kamu jangan melihat dia dari pakaiannya. Jika kamu melakukan itu maka kamu akan menyesal, kata Jody, jengkel. Cici mengangkat kedua bahunya sembari berkata, bagaimana mungkin aku tidak melihat dari pakaian jika pakaian yang dikenakan orangnya seperti ini? Aku nggak pernah sebelumnya mendapati pembeli seperti dia ini. Sudahlah, tidak perlu mempermainkanku, Jody. Aku lelah. Jody melambaikan tangannya. Lalu dia berkata, jika kamu menginginkan pembeli yang sama seperti yang sudah kamu dapatkan, maka kamu tidak akan pernah mendapatkan sesuatu hal yang lebih. Layani saja dulu dengan sepenuh hati, maka kamu akan mendapatkan keuntungan yang lebih yang tidak didapatkan oleh sales yang lain. Cici terdiam sejenak mencoba mencerna apa yang dikatakan oleh Jody. Lalu dia mencoba untuk menuruti apa yang dikatakan oleh Jody. Kemudian Cici pun memalingkan pandangannya kepada Elang yang sedang berdiri dengan tegap dan memandangnya. Terlihat sekali dari tatapan matanya jika Elang merupakan seseorang yang berbeda. Hal ini pun disadari oleh Cici. Aku harap kamu tidak mengecewakanku, Pak. Aku akan melayanimu dengan sepenuh hati. Mari silakan. Aku akan antar melihat-lihat secara langsung unit apartemen yang tersedia, ucap Cici dengan pasrah. Ketika saja bukan karena Jody, maka Elang pun tidak akan mau untuk dilayani oleh Cici. Walaupun wanita itu melayani tetapi terlihat sangat jelas jika dia terpaksa melakukan itu. Oleh sebab itu dia tidak mau berlama-lama bersama dengan Cici. Maka dari itu dia pun berkata, tidak perlu. Siapkan saja berkas-berkas yang dibutuhkan untukku membeli unit apartemen terbaik di sini. Nggak mungkin unit apartemen terbaik di sini jelek. Sudah pasti dibuat dengan sangat baik dan berkelas. Bukan setel. Itu Elang langsung memberikan kartu ATM miliknya kepada Cicil dan berkata, gunakan ini untuk membeli unit apartemen itu. Sontak saja ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Elang dan juga melihat kartu ATM yang ada di tangan pria itu, Cici langsung syok. Dan kakinya pun langsung lemah. Bersambung. Lanjut episode 23. Alasan Jody keluar dari militer. Cici tidak pernah menyangka jika orang yang mengenakan pakaian lusuh itu adalah seorang konglomerat yang memiliki kartu ATM VVIP yang tidak bisa didapatkan oleh sembarang orang di muka bumi ini. Tampak wajah Jody sangat senang sekali ketika melihat reaksi yang ditunjukkan oleh Cici seperti dirinya yang diremehkan sebelumnya. Apa yang aku katakan, kamu nggak akan mendapatkan sesuatu yang berbeda dari orang yang sama. Pakaian yang dikenakannya memang kusam tapi dia itu adalah seorang. Menyadari jika Jody akan membongkar identitasnya, Elang pun kemudian berdeham. Mendengar itu, sontak saja Jody langsung menghentikan perkataannya. Wajahnya pun langsung pucat karena sadar jika dirinya hampir melakukan kesalahan. Jody, tidak perlu panjang lebar berbicara. Aku tidak ingin wanita ini menghabiskan waktu lebih untuk mendengarkan ocehanmu. Aku ingin dia mengurus segala sesuatu mengenai pembelian unit apartemen agar aku bisa secepatnya tinggal di sana, kata Elang dengan suara yang terdengar ramah namun sangat tajam bagi Jody yang telah melakukan kesalahan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Alam membuat Cici langsung membungkukkan badan seraya berkata, maafkan aku Pak Lang. Aku sudah salah menilaimu. Sebagai permohonan maaf dariku, aku akan mengurus pembelian unit apartemenmu dengan cepat. Belum mendapatkan respon dari Elang atas permintaan maafnya, Cici langsung mengambil kartu ATM dari tangan Elang dan bergegas menuju ke mejanya untuk memproses penjualan unit apartemen terbaik yang ada di apartemen. Selepas Cici pergi, Jody langsung menghadap ke arah Elang untuk meminta maaf. Dewa Perang.
Aku mohon maaf. Aku memang sangat bodoh sekali. Mulutku sudah dari tadi selalu ingin mengatakan jika Anda adalah seorang dewa perang, bahkan aku ingin berfoto denganmu dan aku tunjukkan kepada teman-temanku sebagai rasa bangga karena pernah bertemu denganmu. Ucap Jody, bersungguh-sungguh. Setelah mengucapkan itu Jody membungkukkan badannya. Beberapa sales marketing yang ada di sekitaran sana terkejut dan menjadi bertanya-tanya melihat Jody membungkukkan badan setelah sebelumnya Cici yang melakukannya kepada seorang pria yang mengenakan pakaian lusuh. Seorang wanita yang memiliki rambut panjang sepunggung berwarna hitam gelap bergegas menghampiri Cici yang sedang sibuk mengurus proses penjualan unit apartemen. Cici, sebenarnya ada apa? Kenapa kamu dan Jody? Sudahlah, jangan bertanya dulu. Aku sedang sibuk untuk mengurus penjualan unit apartemen terbaik. Orang yang di sana itu, yang sedang bersama dengan Jody, ingin agar aku memproses unit apartemen dengan cepat. Terang Cici. Santai saja. Wanita berambut hitam itu terkejut mendengar keterangan dari Cici yang mengatakan jika pria itu ingin membeli oleh apartemen terbaik. Tentu saja dia syok mendengar itu. Pasalnya harga unit apartemen terbaik di sana mencapai lebih dari 200 miliar. Sebuah harga fantastis yang tidak semua orang bisa membayarnya. Bahkan setelah 6 bulan unit apartemen itu rampung, tidak ada yang berminat untuk membeli karena harga yang dianggap sangat mahal itu. Apa? Kamu jangan bercanda, Cici. Mana mungkin orang seperti itu bisa membeli unit apartemen terbaik. Kamu tinggalkan saja dia. Jangan mau dibodohi seperti itu, kata wanita itu. Cici menghentikan apa yang sedang dilakukannya. Lalu dia mengambil kartu ATM milik Lang dan menunjukkannya kepada teman kerjanya itu. Dengan ini sudah cukup untuk membungkam mulutmu, kan? Sontak saja wanita itu terkejut dengan mata dan mulut yang terbuka lebar. Dia begitu syok saat melihat kenyataan jika pria lusuh itu adalah pemilik kartu ATM VVIP yang di keluarkan oleh Crown Bank. Namanya sesuai dengan nama orang itu. Jadi gak ada alasan untuk tidak percaya jika itu adalah miliknya. Lanjut Cici. Teman kerja Cici itu langsung duduk di kursi dan bersandar di sana karena merasa sangat lemas seluruh tubuhnya. Kembali kepada Elang dan Jody yang sedari tadi masih saling diam tanpa ada pembicaraan. Elang kemudian menoleh ke arah Jody saat dia teringat dengan rasa penasaran terhadap alasan kenapa Jody bisa menjadi seorang petugas keamanan saat ini alih-alih menjadi prajurit militer. Jody, panggil Elang dengan suara yang pelan. Sang petugas keamanan itu langsung menghadapkan seluruh badannya ke arah Elang sambil berkata, "Lia, Pak. Apa yang membuatmu menjadi seorang petugas keamanan? Apakah ada sesuatu yang terjadi?" Tanya Elang dengan suara yang menunjukkan rasa penasaran. Jody menarik napas panjang setelah mendengar pertanyaan itu. Sebenarnya dia tidak ingin menjawab pertanyaan itu. Tapi dia tidak mungkin tidak menjawab pertanyaan dari Elang yang merupakan seseorang yang paling dihormati olehnya. Setelah beberapa saat terdiam akhirnya Jody membuka suara. Menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya yang membuat dia harus keluar dari dunia militer dan menjadi petugas keamanan. Tepat setahun yang lalu, ada kejadian di markas komando distrik militer kota AC di mana senjata-senjata yang ada di sana hilang satu persatu secara misterius. Ketika penyelidikan berlangsung, entah bagaimana tiba-tiba aku dan 5 orang prajurit berpangkat kopral dituduh sebagai orang yang sudah mencuri senjata-senjata itu dan dijual ke pasar gelap. Padahal aku dan kelima temanku itu sama sekali tidak tahu apa-apa. Terang Jody dengan suara bergetar karena dirinya yang begitu emosi setiap kali mengingat kejadian itu. Santak saja keterangan yang diberikan oleh Jody membuat Elang sangat terkejut. Dia tidak menyangka jika ada kejadian seperti itu. Apa? Jadi kamu dan 5 temanmu itu menjadi korban fitnah? Tanya Elang dengan suara yang sedikit tinggi karena emosi yang ada di dalam dirinya naik. Jody menganggukkan kepalanya. Dia pun harus menarik napas kembali dengan dalam baru dia berkata, "Itu benar sekali, Pak. Aku dan teman-teman difitnah oleh kekuatan besar di kemiliteran. Bahkan bukan hanya di Kodim kota AC saja yang mengalami hal serupa. Namun masih ada 5 kota lain. Semua modusnya sama dan orang yang difitnah pun hampir sama, yaitu antara prajurit dan kopral." Setelah mengatakan itu Jody menundukkan kepalanya. Lalu dia berkata dengan nada suara yang lirih, "Apakah memang prajurit dengan pangkat rendah seperti kami ini tidak ada harganya dan tidak layak untuk dihargai?
Dewa Perang. Aku sudah mengorbankan segalanya untuk bisa masuk ke dunia militer menjadi tentara. Ayah dan ibuku, keduanya sudah susah payah mendidikku dengan baik dan menabung untuk biaya aku berangkat ikut tes masuk tentara. Bahkan mereka harus menjauh barang-barang di rumah yang kebanyakan adalah barang-barang kesukaan mereka hanya agar aku bisa menggapai impianku sebagai seorang tentara. Mendengar itu, sungguh, Elang tersayat hatinya. Dia merasa geram dengan yang dilakukan oleh oknum tentara itu. Tidak Jody, kamu tidak pantas untuk mendapatkan ini. Kamu dan teman-temanmu. Aku akan mengalirkannya ke dalam kemiliteran. Aku yang bertanggung jawab. Dan aku juga akan mengusut kasus ini sampai tuntas. Aku janji padamu, ucap Elang dengan berapi-api. Jody tersenyum dengan sangat lebar. Dia merasa sangat senang sekali dengan apa yang diucapkan oleh Elang yang ingin membantunya. Namun entah kenapa, dia menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Dewa Perang. Rasa-rasanya sekarang ini aku tidak ingin kembali menjadi anggota militer, kata Jody, dengan senyuman yang tersungging di wajahnya. Tentu saja Elang begitu bingung mendengar itu. Lalu dia bertanya, kenapa? Bukankah itu impianmu? Bersambung. Ditunggu episode selanjutnya. Terima kasih.